Shalom semuanya. Kembali lagi bersama Saudara Simanjuntak di pelajaran agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita angkat satu pujian dari lagu berikut ini. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini. Kiranya Engkau sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kedewasaan terutama sekali adalah masalah kematangan jiwa dan kepribadian, dan bukan berapa tingginya badan seseorang atau seberapa pintar orang tersebut. Kematangan jiwa itu dapat dilihat dari bagaimana seseorang menghadapi kekalahan, bahkan kehancuran karirnya. Orang yang matang dan berkarakter kuat tidak akan mudah takluk oleh hal-hal seperti itu. Ia akan segera bangkit dan membangun kembali puing-puing kehancurannya. Orang yang dewasa dan berkarakter pun tidak akan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, nor talk too wise. If you can dream, and not make dreams your master, if you can think, and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn-out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose, and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew
to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And, which is more, you'll be a man, my son.
Pada zaman Yesus belum terdapat pendidikan formal. Yang ada adalah pendidikan informal yang berasal dari keluarga dan pendidikan non-formal yang berasal dari sinagoga. Maka di sanalah anak-anak, remaja, pemuda hingga orang dewasa mendapatkan penanaman kebiasaan-kebiasaan yang baik. Orang tua Yesus pergi secara rutin ke Yerusalem pada hari raya Paskah dan membawa Yesus bersama dengan mereka. Kita dapat melihat bagaimana peranan keluarga dalam pendidikan Yesus sebagai anak mereka. Anak-anak Yahudi usia 13 tahun sudah diperhitungkan sebagai syarat pembangunan sinagoga. Oleh karena itu, saat Yesus berusia 12 tahun sudah dibawa ke Bait Allah sebagai persiapan masa dewasa. Dalam perjalanan pulang dan pergi, Yesus diberi kebebasan bergaul, berinteraksi dengan teman-teman seperjalanan. Orang tua Yesus memberinya kepercayaan dan kebebasan. Ketika ada gelagat tidak baik atau tidak biasanya, yaitu suatu hari perjalanan Yesus hilang, maka orang tua lahirnya, Maria dan Yesus mencarinya. Usaha itu menunjukkan adanya kepedulian dan pengawasan serta bukti tanggung jawab orang tua kepada anaknya. And he shall turn the hearts of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Son, why hast thou thus dealt with us? Behold, thy father and I have sought thee sorrowing. How is it that you sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? Ketika Yesus ditemukan di Bait Allah, ternyata ia tengah berbincang di tengah para alim ulama. Yesus ditemui sedang duduk dengan orang-orang yang jauh lebih dewasa dari umurnya. Mereka sangat kagum dengan kecerdasan Yesus. Ketika Yesus ditemukan di Bait Allah, berbincang-bincang di tengah para alim ulama, Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya tidak memarahi atas tindakannya, melainkan bertanya dengan lembut. Mereka tidak menyalahkan maupun menghakimi Yesus sebagai anaknya. Yesus sudah mengerti akan misinya di dunia ini. Yesus tahu tujuan hidupnya. Ia tahu bahwa ia berada di rumah Bapaknya. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Yesus menjadi teladan dalam ketaatan. Yesus bukanlah remaja yang mematuhi orang tuanya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dikasihi oleh Allah dan manusia. Apa yang dapat kita pelajari dari sosok Yesus adalah, yang pertama, kedewasaan berasal dari Tuhan. Karena hikmat dan didikan berasal dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tertulis di Amsal 1 ayat 7. Karena itu kita perlu terus melekatkan diri kita kepada Sang Sumber Hikmat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mematuhi orang tua dan nasihat mereka akan membentuk kita semakin dapat hidup bermasyarakat.
Yesus menunjukkan teladan yang sangat baik dengan mematuhi orang tuanya. Seperti tertulis di Amsal 1 ayat 8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Yang ketiga, Yesus dikatakan sebelumnya bahwa dia dikasihi Allah dan manusia. Belajar dari teladan Yesus ini, kita menjadi berkat bagi sesama karena hidup kita bersandar kepada Allah. Dan itu terpancar bagaimana kita berinteraksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan berfirman dalam Efesus 6 ayat 1-2, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini." Demikian pelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua mulai dari awal pelajaran hingga kami telah selesai belajar pendidikan agama. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh guru kami dapat kami ingat dan dapat kami pahami. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran lainnya. Kiranya Engkau sertai kami agar kami senantiasa penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.